Bab 14, The Art of Money. Apa yang setara atau lebih penting dari uang? Perspektif terhadap uang berubah seiring dengan jumlah yang dimiliki dan tujuan hidup dari seseorang. Bagi mereka yang belum memiliki cukup uang, fokus utama adalah mendapatkan sebanyak mungkin uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Uang pada tahap ini menjadi tujuan utama dan prioritas dalam kehidupan mereka. Namun, bagi mereka yang sudah memiliki banyak uang, fokus dan motivasinya berubah. Pada titik ini, uang bukan lagi tujuan akhir, tetapi menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan bermakna, seperti inovasi, dampak sosial, ataupun pencapaian pribadi. Tokoh-tokoh seperti Thomas Edison dan Oprah Winfrey menggunakan kekayaan mereka untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya, meskipun uang sangat penting dan berharga dalam hidup, ada aspek-aspek lain yang bisa setara atau bahkan lebih penting daripada uang itu sendiri. Seperti pencapaian, kepuasan pribadi, dan kontribusi terhadap orang lain. Bagi sebagian orang, uang adalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, bukan tujuan itu sendiri. Nah, pada subbab yang pertama, paradigma, cara berpikir, dan kemampuan beradaptasi. Meskipun uang sangat penting, kemampuan berpikir, adaptasi, dan strategi jauh lebih bernilai dalam jangka panjang. Ketika seorang kehilangan uang, yang tersisa adalah otak, cara berpikir, dan kemampuan untuk beradaptasi. Seperti yang dialami oleh Donald Trump dan Sandiaga Uno, meskipun mereka hampir pernah bangkrut, mereka mampu bangkit kembali dan bahkan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Kunci dari kebangkitan ini adalah kemampuan untuk melepaskan diri dari ide-ide lama dan beradaptasi dengan perubahan. Pemikiran inovatif dan kemampuan untuk beradaptasi dengan realitas baru memungkinkan seseorang untuk terus maju, bahkan dalam situasi keuangan yang sulit. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, kemampuan untuk berpikir secara eksponensial dan menciptakan gagasan orisinal menjadi sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada memiliki uang itu sendiri. Pada akhirnya, kualitas seperti pemikiran terbuka, kemampuan belajar cepat, dan orisinalitas gagasan menjadi senjata utama untuk menghadapi tantangan keuangan dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Pada subbab yang kedua, kompetensi, trust, dan reputasi. Kalau kamu melakukan sesuatu secara konsisten dengan hasil yang semakin baik, maka orang-orang akan mempercayaimu untuk pekerjaan tersebut. Kompetensi adalah kecakapan yang dimiliki yang sudah terbukti berulang kali. Skill atau keahlian dan konsistensi akan membentuk kompetensi bagimu. Nah, jika digabungkan dengan karakter positif, kompetensi akan membuahkan trust. Kepercayaan adalah modal utama yang lebih penting daripada uang. Dengan memiliki trust, sangat mungkin kamu bisa memulai bisnis tanpa uang. Dan ketika kamu mampu menjaga kepercayaan orang dalam kurun waktu cukup lama, maka kamu memiliki reputasi. Kompetensi lebih mudah dibeli. Kalau kamu punya uang, kamu bisa mendapatkan orang-orang yang kompeten. Tapi, kepercayaan dan reputasi tidak bisa dinilai dengan uang. Kepercayaan dan reputasi, semua itu lebih bernilai daripada uang. Kamu bisa saja membakar uang, membagi-bagikan uang kepada siapa saja, tetapi itu tidak membuatmu punya reputasi baik secara profesional. Paling-paling hanya reputasi sebagai orang yang suka bagi-bagi uang. Kamu tetap sulit mendapatkan trust dari investor. Nah, memiliki kompetensi tidak memerlukan waktu yang lama.
Trust membutuhkan waktu lebih lama, dan reputasi memerlukan lebih lama lagi. Seseorang bisa saja membangun reputasi selama berpuluh-puluh tahun, tapi kemudian menghancurkannya begitu saja dalam waktu singkat. Pada subbab yang ketiga, orang-orang mencatat bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Reputasi bukan hanya soal bagaimana kamu mendapatkan sesuatu yang bersifat material semata. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kamu memperlakukan orang lain atau partner usaha atau karyawan, pemasok, vendor, pelanggan, bahkan para tetanggamu. Orang-orang akan membayangkan bagaimana kamu akan memperlakukan mereka. Banyak orang menggunakan slogan "Business is business" dan mengabaikan hal-hal baik yang mungkin diciptakan dengan sebuah bisnis. Mereka menipu pelanggan, menikam mitra dari belakang, dan menekan upah pekerja ke titik serendah mungkin. Percayalah, itu bukan cara bisnis yang sustainable. Pelakunya mungkin mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka pendek, tapi dia tidak akan pernah bisa membangun reputasi yang bagus. Bisnis yang ideal itu diciptakan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya umat manusia, tapi seluruh ekosistem di mana bisnis itu berada. Pelaku bisnis harus bersikap baik bukan saja pada manusia, tetapi juga pada tumbuhan dan binatang. Semua itu adalah proses yang harus dijalani setahap demi setahap hingga membuahkan hasil. Seekor sapi tidak akan memberikan susunya begitu saja, kata Pramod Batra. Kita harus memerahnya setetes demi setetes. Untuk bisa memerah seekor sapi, kita harus memperlakukan sapi-sapi itu dengan baik. Sapi-sapi itu harus mempercayai kita, bahkan kita tidak menyakiti mereka. Kepercayaan yang kita miliki tergantung dari apa yang biasa kita lakukan terhadap sapi-sapi peliharaan kita. Kalau kita mengurus sapi-sapi itu dengan baik, maka mereka akan memberikan susunya. Pada subbab yang keempat, OKB dan mental orang kaya. There are people who have money and people who are rich. Suatu ketika, Coco Channel pernah berkata, seseorang yang beruntung bisa saja memiliki banyak uang. Seseorang yang baru saja mendapat warisan bisa juga menjadi kaya dalam semalam. Tapi mereka belum tentu memiliki mental dan cara berpikir sebagaimana layaknya orang kaya. Seperti kata Marine Dietrich, terdapat perbedaan sangat besar antara memiliki banyak uang dan menjadi kaya. Orang yang hanya memiliki banyak uang tapi tidak memiliki mental miliarder adalah, menurut istilah Pablo Picasso, a poor man with lots of money. Mereka adalah OKB atau orang kaya baru yang haus perhatian dan pengakuan. Mereka puas kalau orang lain mengetahui betapa kaya dan sukses dirinya. Mereka gemar flexing atau suka pamer gaya hidup, jet set, karena ingin dikagumi banyak orang. Kadang-kadang dengan cara yang terkesan merendahkan mereka yang hidup susah. Terkadang para OKB yang gemar flexing ini bikin alasan untuk memberi inspirasi bagi yang lain. It's okay. Walaupun mestinya jangan hanya memamerkan apa yang dimiliki, tapi sekaligus juga berbagi ilmu dan kalau bisa panduan praktisnya juga. Tapi mereka tidak melakukannya, kecuali para afiliator yang bertujuan mencari mangsa. Berbagi panduan teknis yang ternyata adalah jebakan. Uang tidak bisa memberi kedamaian bagi sembarang orang. Plato berkata, "No wealth can ever make a bad man at peace with himself." Orang kaya sejati memiliki karakteristik mental, cara berpikir, dan cara berbagi sebagaimana layaknya miliarder. Mereka punya mindset yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka suka berbagi pengetahuan. Mereka suka memberdayakan orang lain. Mereka sharing tentang ide-ide yang membuat kehidupan menjadi lebih baik. Karakteristik orang kaya sejati
nampak pada kebiasaan mereka untuk berbagi dan memberi. Orang-orang yang memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian memamerkannya, sesungguhnya memiliki tujuan lain selain dirinya sendiri. Mereka tidak melakukannya dengan tulus. Barangkali mereka ingin dipuji atas tindakannya itu. Mungkin mereka berpikir dengan memberi orang lain, maka rezeki akan tercurah bagi mereka. Whatever, mereka tidak betul-betul ingin memberi. Mereka berharap sesuatu di balik tindakannya untuk memberi. Tapi ada juga orang-orang yang memberi dengan tulus. Mereka hanya berharap apa yang dilakukan akan berdampak baik bagi kehidupan. We make living by what we get, but we make a life by what we give. Begitu kata Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris yang legendaris. Orang-orang kaya sejati menikmati kekayaannya dalam diam. Mereka juga berbagi dan memberi dalam keheningan. Mereka menjunjung tinggi privasi, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Berbeda dengan OKB atau orang kaya baru yang mengaku kaya. Mereka memamerkannya seberisik mungkin supaya semua orang mengetahuinya. Orang kaya sejati ialah orang yang mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang cukup dari diri sendiri maupun dari orang lain. Sedangkan orang yang berpura-pura kaya sering memamerkan kekayaan karena ingin dihormati dan dihargai. Lalu pada subbab yang kelima, waktu dan kesempatan belajar. Menurut Benjamin Franklin, waktu adalah uang. Faktanya, waktu lebih penting daripada uang. Kamu akan menyadarinya kelak. Anak-anak muda sering mengabaikan hal ini karena mereka merasa masih memiliki waktu yang tak terbatas. Mereka perlu mendengar kata-kata Michael Leboeuf berikut. Hamburkan uangmu, maka kamu hanya kehilangan uang. Buanglah waktumu, maka kamu akan kehilangan sebagian hidupmu dengan sia-sia. Berapa nilai uang dari waktu? Tergantung kegiatan yang kamu lakukan. Barangkali waktumu seharga beberapa puluh ribu per jam. Kalau kamu gunakan untuk bekerja dengan upah minimum, kalau kamu konsultan dengan bayaran ribuan dolar US per jam, maka sebesar itulah nilai uang dari waktumu. Waktu adalah pencapaian. Semua orang diberi waktu yang sama dalam sehari, tetapi pencapaiannya berbeda-beda setiap orang. Karena itu Henry Ford pernah berkata, sebagian besar orang maju lebih cepat pada saat orang lain menyia-nyiakan waktunya. Ketika kita tidak memiliki uang atau kekayaan fisik, waktu adalah cara investasi terbaik. Pemanfaatan waktu yang terbaik adalah untuk belajar, terutama mempelajari hal-hal baru yang relevan. Ilmu bersifat akumulatif, menumpuk di dalam dirimu, dan akan menjadi pondasi yang bagus bagi kompetensimu. Kamu juga bisa berinvestasi waktu untuk membangun networking. Bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang bermacam-macam. Berharaplah suatu saat nanti bertemu lagi dengan mereka dengan situasi yang sangat berbeda. Banyak peluang bisnis muncul dari networking. Yang penting, manfaatkan waktu untuk tujuan-tujuan yang baik dan produktif. Kalau kita bisa menghabiskan waktu secara berkualitas, mestinya kita bisa membelanjakan uang secara berkualitas pula. Waktu bagi orang-orang kaya adalah semacam privilege. Kata Margaret Bonanno, being rich is having money, being wealthy is having time. Pada subbab yang ke-6, network, hubungan, dan kesempatan. Salah satu teknik valuasi untuk perusahaan digital adalah dengan menghitung seberapa besar ekosistem digital yang telah dibentuk. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jaringan adalah aset yang bernilai lebih dari uang. Yang kami lakukan di eBay, kata Mike Whitman,
adalah menghubungkan pembeli dan penjual lebih baik daripada yang dilakukan orang lain di seluruh dunia. Bukan hanya eBay, kamu juga bisa melakukannya. Dunia sudah sangat terhubung. Miliaran manusia bisa menjadi temanmu, bisa juga menjadi musuhmu. Bukan berarti musuh itu hanya bermakna hal negatif. Logika telah terjungkir balikan. Kamu bisa dapat uang dari para haters. Banyak selebritis yang mengunggah konten yang dibenci menurut standar moral masyarakat dan oleh karenanya mereka memanen segudang pembenci. Tapi mereka menjadi sangat populer. Mereka mendapat tambang uang dari iklan atau menjadi influencer atau endorser. Hubungan yang luas akan menghasilkan lebih banyak kesempatan. Mana tahu, di antara sekian banyak pengikutmu di media sosial, ada yang akan menjadi relasi penting bagi bisnismu, entah sebagai pelanggan besar ataupun investor. Kesempatan atau peluang datang bagi mereka yang waspada. Datangnya peluang seringkali tidak disangka-sangka. Kadang-kadang, sesuatu yang buruk malah merupakan peluang. Penurunan pasar bukanlah bencana, tetapi peluang membeli, kata Warren Buffett. Jika banyak orang lari meninggalkan saham yang bagus, berlarilah untuk mendapatkannya. Buat distingsi, jadilah relevan, miliki perspektif. Untuk bertahan dalam dunia yang makin absurd ini, kecerdasan saja tak cukup. Ada jutaan orang cerdas di luar sana. Jutaan orang di seluruh dunia menyelesaikan studi dengan nilai sangat bagus. Mereka lulus ujian dengan nilai sempurna. Mereka mampu menjelaskan berbagai fenomena dengan landasan teori dan penjelasan empiris yang begitu baik. Tapi tidak semua orang bisa mengkonversi kecerdasannya dengan uang. Ketika sudah terlalu banyak orang cerdas, maka menjadi bodoh adalah unik. Dan itu bisa menghasilkan uang. Tentu bukan bodoh yang sembarang bodoh, tapi bodoh yang disukai atau likable. Bodoh yang inspiratif, yang mampu menggerakkan atau memberi nilai bagi kehidupan orang lain. Dalam dunia yang kian absurd, sosok antagonis seringkali justru lebih disukai. Barangkali kita bosan dengan sosok-sosok protagonis. Pahlawan tanpa celah, bermodal teladan yang tidak terkalahkan, itu sama sekali tidak manusiawi. Kita malah lebih menyukai sosok seperti Joker. Barangkali karena pengalaman kita sebagai manusia lebih relate dengan Joker ketimbang Rambo. Jadi, alih-alih membuat dirimu semata-mata cerdas dan juara, berusahalah untuk menjadi sosok yang relevan dan signifikan. Unik saja tidak cukup. Intinya adalah distingsi. Buatlah dirimu signifikan, bukan hanya berbeda. Menjadi berbeda saja tidaklah cukup. Kata Robin Williams dalam film Dead Poets Society, ketika orang-orang ke kanan, ambillah jalan ke kiri. Lihatlah dunia dari sudut pandang yang lain. Buat distingsi, jadilah unik, miliki perspektif. Pada subbab yang ke-8, Sociopreneurship. Sociopreneurship adalah contoh terbaik bagaimana orang-orang meletakkan perspektif baru terhadap kapitalisme. Fenomena ini muncul ketika terjadi penolakan terhadap nama-nama besar karena kesan yang terlalu kapitalistik. Pada dasarnya, konsep ini menggabungkan tujuan individu dan komunitas. Jika kapitalisme di abad lalu identik dengan akumulasi kekayaan pada pihak terbatas, sociopreneurship meletakkan tujuan utamanya pada aksi menyelamatkan atau mengembangkan komunitas. Tentu ada uang berputar di dalamnya, tentu ada laba, dan yang lebih penting, ada keuntungan bersama yang dinikmati para sociopreneur maupun komunitas yang dikembangkannya. Lebih dari 260 tahun silam, Adam Smith telah menuliskannya dalam buku The Theory of Moral Sentiment tahun 1759. Adam Smith menekankan bahwa tindakan-tindakan ekonomi masyarakat didasari oleh kesadaran tentang adanya koeksistensi.
Koeksistensi terjadi antara pedagang dan pembeli, konsumen dan produsen. Tanpa konsumen tidak akan ada produsen, tanpa pembeli tidak akan ada penjual, tanpa masyarakat tidak akan ada bisnis. Adam Smith juga menyatakan bahwa bagaimanapun egoisnya seorang manusia, ada beberapa prinsip dalam dirinya yang membuat dia berbuat baik untuk orang lain dan menahan kesenangannya sendiri. Meski dia tidak memperoleh apa-apa darinya selain kebahagiaan melihat orang lain senang. Gagasan utama berbuat untuk orang lain adalah pilar sosiopreneur. Seseorang sosiopreneur akan selalu berfokus untuk mengatasi masalah-masalah bersama dalam komunitas atau masyarakat. Mereka tidak memikirkan keuntungan individual, karena itu pasti akan datang seiring kebaikan-kebaikan yang tercipta untuk komunitas atau masyarakat. Banyak sekali ide untuk dikerjakan dalam koridor sociopreneurship. Misalnya pengelolaan lingkungan, penyelamatan satwa, pemberdayaan perempuan, pendidikan anak jalanan, pemberdayaan komunitas, dan lain sebagainya. Kalau kamu seorang sosiopreneur sejati, terjemahanlah gagasan untuk membuat kehidupan lebih baik ke dalam aksi-aksi nyata. Buatlah aksi-aksi yang unik, berbeda, dan berdampak besar. Oh iya, jangan lupa memanfaatkan teknologi sebagai senjata strategismu. Teknologi menawarkan banyak kemudahan. Jadikan teknologi sebagai pemberdaya. Mengkombinasikan sociopreneurship dan teknologi saat ini merupakan ide yang sangat seksi untuk mengajak venture capital menanamkan modalnya. Pada subbab yang ke-9, pentingnya memelihara kesehatan baik fisik maupun mental. Penting untuk menjaga kesehatan diri, sebagaimana kita menjaga kesehatan keuangan. Ada yang bilang bahwa kesehatan adalah aset kita yang terpenting. Ungkapan itu 1000% benar. Kesehatan yang buruk membebani keuangan yang sehat. Demikian kata Dan Benson. Biaya perawatan kesehatan semakin mahal saja. Walaupun sudah dilindungi asuransi, tetap saja banyak uang yang harus dikeluarkan pada saat kita menderita sakit. Kesehatan seperti halnya keuangan juga sering dianggap enteng oleh kebanyakan orang. Mereka menunda-nunda berolahraga dan general check-up. Seperti juga mereka menunda-nunda menabung. Semua itu akan berakibat fatal di kelak kemudian hari. Penyakit kronis secara fisik maupun finansial. Bukan hanya fisik, kesehatan mental juga perlu kita jaga. Apalagi di zaman ketika media sosial begitu buas dan para netizen berusaha mengaburkan kewarasan kita. Tubuh kita memerlukan asupan makanan bergizi, pikiran kita pun memerlukan asupan informasi yang bermanfaat. Kita perlu menghindari junk food, sebagaimana kita juga perlu menghindari diri dari aneka hoaks yang menghina akal sehat. Membina keharmonisan relasi sosial adalah salah satu cara menjaga kewarasan. Selain dalam keluarga, perlu kita memiliki sahabat-sahabat yang suportif. Selain itu, rasanya perlu juga kita memiliki keasikan-keasikan individual yang sehat. Misalnya, membaca, melukis, bersosialisasi, atau sejumlah hobi lain yang bisa memberikan sejumlah manfaat. Nah, pada subbab yang terakhir, subbab nomor 10, bersenang-senang sambil menciptakan uang. Makna sebuah passion. Kaum superkaya biasanya memiliki kredo bagaimana mereka membangun kekayaannya. Salah satunya adalah Richard Branson. Pebisnis eksentrik ini menekankan perlunya bersenang-senang saat mencari uang. Saya tidak pernah berbisnis untuk mencari uang, katanya. Tetapi jika saya bersenang-senang, maka uang akan datang. Having fun atau bersenang-senang bukanlah berfoya-foya, tetapi menganggap pekerjaan sebagai hobi yang dilakukan dengan antusias dan rasa senang. Mereka yang membangun kekayaannya di jalur passion pasti mengerti apa yang dilakukan oleh Branson. Jangan keliru memaknai passion. Banyak orang salah memaknainya.
Seperti juga banyak orang sulit membedakan antara cinta dan rasa suka. Kalau kamu masih kebingungan mencari jalur karir yang pas atau memiliki bidang bisnis yang sesuai dengan dirimu, kamu belum menemukan passion. Banyak anak muda begitu bersemangat melakukan sesuatu dan berkata, "Inilah passion saya." Pada saat terbentur masalah, anak muda itu berubah pikiran dan berkata, "Ternyata ini bukan passion saya. Lebih baik saya mencari jalan lain." Passion bukanlah rasa senang yang hanya muncul ketika segala sesuatunya serba mudah. Kalau kamu pernah melakukan sesuatu dengan rasa cinta yang besar, dan rasa cinta itu semakin membesar pada saat kamu terbentur berbagai kesulitan, sehingga kamu bisa menikmati masa-masa sulit. Itulah passion. Tidak ada yang lebih menyenangkan dibandingkan mendapat banyak uang dari sesuatu yang menjadi passion kita.